Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita diskusi ya dengan salah satu korban pinjol ataupun pinjaman online yang kemarin beliau sempat nonton ataupun sempat konsultasi dengan saya melalui medsos karena beliau nonton video di YouTube ataupun yang di TikTok. Saya nggak tahu dari mana dapat platform apa yang beliau nonton. Yang jelas nomor saya itu beliau dapatkan dan beliau berkonsultasi melalui WA, dan kebetulan karena saya lagi berada di Jakarta dan beliau juga berada di Jakarta, beliau minta untuk ketemu dan meminta saran dan pendapat dari saya. Nah, teman-teman, ini bukan didesain atau misalnya ini kita sudah atur sedemikian rupa, ini betul fakta. Jadi hari ini beliau sudah datang dan alhamdulillah sudah bersama dengan saya. Saya panggil siapa ini? Mbak, kakak, atau siapa? Saya panggil ibu saja ya. Ibu aja deh, biar nggak kelihatan tuh. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini, Bu. Jadi sebetulnya persoalan pinjol ini bukan hanya ibu yang mengalami. Ini kenapa saya sering buat konten ataupun video terkait dengan pinjol ini, karena memang banyak ya orang yang ya terjerat dengan itu. Bahkan bukan tidak mungkin ada yang sempat berpikiran pendek dan ingin bunuh diri karena memang betul-betul merasa terkucilkan, tertekan, pokoknya segala hal yang mereka alami karena sering diteror, ditelepon dan lain sebagainya. Ibu bisa ceritakan kronologi awal kenapa sampai sejauh ini, dan kalau saya nggak salah hampir 100 juta ya jumlah total hutang ya. Iya, hampir 100 juta ya. Nah, ini kan jumlah yang tidak sedikit. Apakah itu hanya menggunakan satu aplikasi atau dari beberapa aplikasi? Tolong dijelaskan dari awal kenapa sampai sebanyak ini. Oh ya, baik. Gini, terima kasih. Saya awalnya sih kan saya cuma pinjam satu plafon. Terus ya, boleh saya sebut nama plafonnya? Boleh disebut aja. Saya pertama pinjam di aplikasi, tapi pas saya minjem satu aplikasi itu saya tiba-tiba kena musibah. Musibahnya itu awalnya masih bisa bayar, tapi kena musibahnya itu saya berhenti kerja. Oke. Nah, dan setelah saya berhenti kerja, saya itu nggak tahu harus bagaimana untuk membayarnya karena posisinya saya sudah nggak kerja. Jadi saya ambil lagi plafon lagi biar untuk nutupin, karena di posisi lain saya nggak punya income buat untuk membayar satu aplikasi itu. Jadi jadi ceritanya ini gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang. Makanya tuh saya kayak waduh. Dari awalnya 1 sampai bisa jadi ada 7. Jadi 7 aplikasi, dan dari 7 ini saya baru tersadar sekarang kalau saya gini terus nggak bakalan selesai habis kayak gali lubang tutup lubang seperti itu. Ya, betul. Itu pasti akan berkelanjutan dari aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain. Dari semua aplikasi itu semua nunggak. Sekarang, maksud saya jatuh tempo semua? Belum, baru mau ada yang udah jatuh tempo, ada yang belum. Ada yang jatuh tempo, ada yang belum. Oke, jadi yang sekarang ini neror ataupun telepon itu dari berapa? Dari yang baru 3. Itu bagaimana Mbak tahu bahwa itu memang dari mereka? Atau apakah mereka WA dulu? WA dulu. Oh, WA dulu. WA dulu. Mengaku dari WA dulu, terus aku tanya ini dari siapa, dia telepon. Dasar ya kamu nggak tahu diri, udah pinjam nggak ini, bayar cepat, kamu mau data kamu. Itu kan di telepon. Yang WA seperti apa bunyinya? Tolong saya kasih peringati dari jam saya kasih batas sampai jam 12 siang. Masih ada WA-nya? Udah saya hapus karena saya udah malamnya stres setiap buka handphone dan lihat kayak gitu kan kayak kepikiran. Jadi saya setiap ada chat kayak gitu hapus biar nggak ada tekanan gitu kan dalam saya kan. Jadi dia ngechatnya tuh harusnya gini, harusnya saranku WA yang seperti itu jangan dihapus, karena sekiranya nanti itu berperkara, nanti kan Mbak bisa lihatin bahwa saya ditekan melalui ini, itu bisa dijadikan alat bukti juga. Tapi pintarnya mereka itu ketika kita udah balas, dia langsung tarik pesannya.
Oh gitu. Iya, Oh hilang sendiri. iya dia tarik. Ada kan biasa kan kalau pesan bisa ditarik kan dia tarik. Jadi ketika kita Oh iya WA kan iya, ya. jadi SMS nggak ada. nggak ada. Kalau SMS nggak ada. Tapi kalau WA itu dia, Nggak pernah di screenshot. aku pernah screenshot tapi karena mungkin sakit kepala aku baca, jadi aku hapus biar maksudnya biar aku tenang. Oke oke. Terus kalau ngancam itu dia gini, aku kasih kamu batas sampai jam 12 siang, kalau tidak ini." Terus ini udah jam 12 siang loh mbak, bagaimana mbak ke dasar mbak gini, ingat bayar utang, wah gitu-gitu kasar banget kan. Ya terus ada Sempat ngancem nggak, bilang mau datang, mau iya, cari dia sampai gimana lo apa? sempat jadi dia tuh sering kayak ngirimin foto tapi foto yang pakai timer. Fotonya siapa? Foto kayak di kolektor gitu yang datang, yang ini orang ini dari tim kami udah ada di lokasi, udah mau siap-siap lokasi Anda. Itu apa namanya? Pinjaman berapa sih di situ sampai segitunya mereka? Cuma sampai yang paling banyak itu ya 5 juta 4 jutaan, tapi berbeda beberapa. Sehingga jadi berapa ya? Totalnya berapa? Totalnya semua 72. 72 juta. Itu udah sama bunga ya? Oh gitu. Cuma awalnya minjem itu sekitar 30-an lebih. Karena kan setiap kalau ada peminjaman gitu kan kayak 10 juta. Dia bisa jadi 13 juta. Wah, gede juga ya. 30% berarti. Iya, jadi kayak 2 juta bisa jadi 3 juta. 2 juta ya, jadi dia tuh kelipatan. Pokoknya bunganya itu gede ya. Gede. Itu intinya. Nah, jadi teman-teman, ada 8 aplikasi yang menjadi apa namanya, aplikasi yang digunakan oleh ibu ini, oleh mbak ini untuk meminjam. Selanjutnya, terhadap perkara ini sampai sekarang ibu mikirnya gimana? Masih berpikiran untuk melunasi atau memang sama sekali sudah apa namanya, bukan frustasi juga ya, intinya nek lah dengan situasi ini? Sejujurnya sih saya pengen melunasi ketika saya pengen melunasi. Kalau udah dapat pekerjaan, karena saya juga nggak, ya orangnya bertanggung jawab ketika ya kita berani ngambil, kita harus berani tanggung jawab. Tapi kan posisinya saya mau tanggung jawab karena belum dapat pekerjaan. Kecuali saya sudah dapat pekerjaan, saya kan lunasi enggak, dan saya juga kan nggak mau nunggak-nunggak gitu karena katanya nanti ada biaya checking apa sih? Biaya checking ya, itu aku hindari, dan sampai saat ini aku berusaha untuk mau bayar. Selik OJK namanya. Sampai saat ini saya pasti mau bayar kok. Tapi maksud durasinya jangan karena kan sudah pernah enggak dinegosiasikan dengan yang nelpon itu bahwa saya minta waktu sampai dengan sekian lama misalnya, atau sampai kapan? Pernah? Sudah. Sudah. Apa penyampaiannya? Nggak bisa gitu, kamu harus tanggung jawab dong ini. Terus tiba-tiba dia ngirim foto aku ke kotak darurat. Foto mbak? Foto aku dengan alamat semua. Iya. Itu dapat dari mana dia? Apakah itu kan kalau mau aplikasi itu kan ada di foto aplikasi. Maksudnya iya benar. Pada saat awal itu ya. Dia kirim itu, terus bilang dia pakai kata-kata kasar. Kebetulan aku taruh di aplikasi itu kotak ibu aku. Ibu tolong ya, anak ibu itu minjam enggak kayak pencuri ini. Ya, namanya orang tua di kampung pasti kan ada tekanan kan, ya aku diingin balik. Asalnya dari mana sih mbak? Ada deh. Bukan asli Jakarta ya? Bukan. Tapi tadi apa namanya, saya lihat profilnya pakai toga. Iya, itu yang bikin bodoh. Karena kan maksudnya kan sarjana ya? Ya sarjana. Itu toganya saya lihat tadi strap 2 loh. Ya, kan S2 kan? Iya, S2. Ya namanya, makanya S2 apa? Keuangan. Loh gimana sih S2 keuangan kok bisa terjebak dengan? Ya itulah. Tapi ya itulah namanya juga kehidupan. Jangankan S2, profesor ataupun S3 sekalipun, kalau memang dapat apesnya ya apes. Gitu. Nah, jadi gini, apa yang bisa saya bantu terkait ini? Ya saya minta solusinya Kak, gimana nanti ke depannya biar saya kan orang baru di Jakarta dan nggak tahu apa-apa, nanti ketika ada kuasa hukum, maksudnya nanti kalau ada tindakan Emang baru berapa lama di sini? Baru 6 bulanan. Baru 6 bulanan, oke. Maksudnya siapa tahu nanti ada tindakan lebih lanjut, saya mau misalnya minta tolong gimana solusinya nanti, biar nanti misalnya apa laporan ke polisi kah atau gimana kah, biar maksudnya saya bertanggung jawab kok dengan nanti
Iya, Enggak, ya maksudnya terhadap itu ya, hutang itu. tapi saya mau lunasi, maksudnya saya mau cicil nggak yang langsung sekarang, karena kan posisinya sekarang kan puasa sama lebaran kan. Betul. Nah, kalau saran dari saya, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya itu, baik yang di TikTok ataupun di Facebook ataupun yang di YouTube. Jadi saran yang saya sampaikan itu yang pertama negosiasi. Negosiasi dengan pihak itu. Tapi sebelum negosiasi, kita harus pastikan benar enggak yang hubungin kita ini adalah memang pihak dari aplikasi itu. Jangan sampai misalnya aplikasi A, ternyata dia ini tidak memiliki lisensi atau tidak pernah ditugaskan oleh aplikasi itu untuk menagih. Nah, makanya ketika ada yang nelpon begitu, kita harus pastikan dong, lu siapa, dari mana, kalau memang dari situ mana surat tugas lu, ya kan? Untuk melakukan penagihan ini kan nggak mudah. Dia kan mengatasnamakan perusahaan ataupun platform itu kan. Itu. Nah, yang pertama negosiasi. Yang kedua, kalau negosiasi itu tidak tercapai, maka cara yang kedua itu adalah menyurat ke perusahaan tersebut. Bisa. Masalahnya ada beberapa aplikasi itu yang nggak pakai, dia cantumkan alamatnya. Jadi nggak tahu di mana. Iya, nggak tahu. Oke, kalau yang kayak gitu menyurat aja ke OJK. Jadi bentuk suratnya itu adalah permohonan untuk perpanjangan tenor atau penghapusan bunga. Kalau misalnya Mbak atau Ibu tetap berkeinginan untuk bayar, tentu pasti permintaannya itu ya, kalau bukan penghapusan bunga, perpanjangan tenor, atau tidak kedua-duanya. Kan seperti itu. Kalau ternyata memang Ibu merasa belum punya anggaran untuk membayar ataupun mencicil, sama sekali memang belum punya, ya otomatis solusi yang bisa ditempuh itu adalah, kalau istilah kasarnya itu, nebelin telinga aja, biarin aja dia telepon apa semua. Dan yang paling ekstrim yang bisa dilakukan itu adalah menggantikan nomor. Hanya saja, kalau memang Ibu merasa ini sudah keterlaluan, mereka menagihnya dengan cara-cara yang tidak sopan, udah sangat kasar, dan itu berpotensi membahayakan jiwa atau misalnya secara psikologinya Ibu, ya sudah, Ibu ambil sikap aja. Entah mau ganti nomor, atau misalnya tidak mengangkat teleponnya mereka, atau misalnya mau memblokir atau buat pengaturan untuk supaya tidak menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ya terserah. Cuman intinya kalau menurut saya, jangan sampai berpikiran untuk bunuh diri atau misalnya mengutang di tempat lain untuk menutupi itu, jangan. Karena kalau Ibu ngutang di tempat lain, itu pasti kena bunga lagi. Iya kan? Kena bunga lagi, dan bunganya gede loh. Tidak menyelesaikan masalah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya saranku sekarang stop aja. Jangan lagi minjam di tempat yang lain untuk menutupi yang lain. Jangan gali lubang tutup lubang. Kemudian yang berikut, sebetulnya orang yang melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar itu bisa diperkarakan. Ibu bisa menempuh upaya hukum, baik pidana ataupun perdata. Kalau kalimatnya ternyata kasar, ya tentu pidana. Tapi kalau misalnya dia melakukan datang ke rumah, ambil barang, melakukan penyitaan tanpa persetujuan, itu bisa dilaporkan juga secara pidana, bisa juga digugat secara perdata. Tapi itu sejauh ini belum pernah saya lihat ada DC ataupun debt collector dari aplikasi pinjol ini yang datang untuk melakukan penagihan, bahkan sampai melakukan penyitaan. Saya belum pernah lihat. Bahkan saya pun belum pernah lihat ada aplikasi pinjol ini yang menggugat nasabahnya. Itu belum pernah saya lihat, atau melaporkannya secara pidana. Makanya saran saya ke Ibu, cukup tenangkan saja pikiran, dan kalau misalnya memang berkeinginan ingin membayar, ya silakan dilakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya memang belum punya dana, ya maka didiamkan. Karena kalau Ibu melakukan tindakan peminjaman ulang, wah itu bahaya banget. Itu bisa menambah bebannya Ibu. Jadi itu saran saya. Situasi yang seperti ini menurutku, sebelum dia parah, ya harus dihentikan. Jangan diperparah terus. Ini kan karena kemarin Ibu ambil di yang satu, kemudian tutup di yang satu. Ini kan akhirnya jadi banyak begini. Iya. Itu aja sih kalau saran dari saya. Gimana kira-kira?
Ya, baiklah saya akan coba. Maksudnya saya nanti kalau kedepannya nanti saya pikirkan lagi. Ya, jadi memang ini situasi yang tidak mudah, di mana kita diteror, kemudian ada keluarga dalam hal ini kontrak darurat dihubungi, teman, rekan kerja, pasti tidak nyaman. Tapi ini konsekuensi logis yang memang harus ibu terima. Iya. Gitu. Idealnya hutang itu tetap harus dibayar, Iya, karena tetap. hutang itu akan dibawa sampai mati. Ya, itu yang saya takutkan, Pak. Ya, seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, karena ibu sekarang kondisinya belum dapat pekerjaan ya. Ya saran saya ke depannya supaya bisa dapat pekerjaan, apalagi S2, ya di Jakarta ini banyak peluang pekerjaan. Kecuali memang ibu betul-betul tidak mau bekerja. Tidak lah, kalau kamu bekerja orang begitu lah, Pak. Maksudnya kita juga butuh kehidupan sehari-hari. Ya sudah, nanti itu aja sih saran dari saya. Semoga ini bisa meringankan bebannya ibu, dan saran saya ini jangan dijadikan buah pikiran. Kemudian lingkungan itu jangan kalau bisa ya jalan dengan teman-teman ke tempat yang ramai, jangan menyendiri, karena kalau menyendiri pasti pikiran jadi kalut. Seperti itu sih, itu saran dari saya. Jadi teman-teman, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Kalau memang ada hutang pinjol dan tidak mampu bayar, biarkan dia macet begitu, supaya hutang kalian hanya itu. Karena kalau kalian pinjam di tempat lain, hutang kalian bertambah. Oke? Itu dari saya. Mungkin selanjutnya kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, Ya, nanti kita diskusi lagi, Mbak ya. Terima kasih, Mas. Oke.